Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Setelah pada bagian yang pertama kita sudah berhasil, pada bagian pendahuluan kita sudah berhasil merumuskan masalah, mendeskripsikan latar belakang masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan membatasi masalah dan merumuskan masalah penelitian dengan baik dalam konteks penelitian tindakan kelas. Maka pada sesi ini kita akan melanjutkan memperkaya hasanah kita. Pada bagian yang kedua adalah tentang bagaimana menyusun kajian teoretik dan hipotesis tindakan. Nah, ada ciri khas dalam penelitian tindakan kelas, yakni hipotesis tindakan. Biasanya kita mengenal hipotesis, tapi di penelitian tindakan kelas ada spesifik hipotesis tindakan. Ya. Dalam kajian teori ini, kita akan menggunakan sebuah terminologi, sebuah definisi bahwa kajian teori itu ialah penalaran yang bersifat deduktif dari konsep-konsep yang setiap variabel yang mengarah ke hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini yang akan kita kaji. Jadi kajian teoritiknya itu adalah bersifat deduktif. Hal-hal, temuan-temuan baik dia bersumber dari jurnal, dari hasil-hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, pada bagian kedua ini tentunya bagian penting adalah pertama adalah kajian konseptualnya atau kajian teoritiknya sendiri, kemudian penelitian yang relevan terhadap topik yang kita akan kaji dalam penelitian tindakan kelas, kemudian ada kerangka pikir, dan terakhir adalah hipotesis tindakan. Ini yang akan kita bahas dalam sesi yang sangat singkat ini. Jadi ada kajian konseptual tentang variabel penelitian tindakan kelas kita. Kemudian kita akan melihat penelitian yang mana saja yang relevan dengan topik kita. Kemudian kita akan membuat kerangka pikir penelitian kita secara utuh. Lalu terakhir kita akan merumuskan hipotesis tindakan. Ya. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah, lalu bagaimana meramu kajian teoritik menjadi sebuah konstruk, sebuah ide gagasan yang baik? Karena biasanya kajian teori itu hanya memperbanyak halaman, lalu hanya serampangan dibuat begitu saja. Padahal itu memberi kontribusi yang sangat baik terhadap penelitian kita. Konsep akan menjadi kuat jika kita memiliki kajian teoritik, kajian konsep yang cukup memadai juga. Nah, konstruk itu biasanya dalam sebuah penelitian adalah ide gagasan yang dibangun oleh peneliti berdasarkan bacaan dia terhadap penelitian-penelitian yang ada atau literatur yang ada. Nah, biasanya pada akhir setiap kajian konseptual suatu variabel dalam penelitian tindakan kelas atau dalam penelitian yang lainnya ada yang disusun itu sintesis atau konstruk variabel tersebut. Nah, konstruksi suatu variabel itu adalah suatu definisi konseptual itu yang berisi tentang, ya itu di definisinya, itu yang berisi tentang dimensi variabel, aspek-aspek di setiap dimensi dan indikatornya. Jadi bisa saja hasil belajar kita variabelnya sama dengan teman kita, dengan penelitian sebelumnya. Tapi kita akan berbeda misalnya pada aspek indikator dan dimensi. Itulah gunanya konstruk dalam sebuah kajian teoritik penelitian. Meskipun variabelnya sama, tapi kita memiliki dimensi dan indikator yang berbeda. Perbedaan itu dilahirkan dari kedalaman dan ketajaman analisis dalam membangun kajian teoritik. Olehnya, konstruk dalam sebuah kajian teoritik menjadi penting dan menjadi ciri khas bagi seorang peneliti atau penelitian yang akan digagas oleh peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, kajian konseptual kita perlu bangun dengan baik. Nah, dalam contoh ini misalnya kita melihat ini ada penelitian, judul penelitiannya tentang implementasi strategi P4QR
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 di sekolah madrasah. Nah, tentunya kajian teoritiknya akan fokus pada dua bagian penting dari variabel. Dia akan membahas tentang apa itu strategi pembelajaran P4, PQ4R. Lalu pada bagian berikut, kajian teoritiknya akan fokus pada bagian hasil belajar. Tentunya ditambah lagi materi yang terkait dengan pembelajaran akidah akhlak apa saja. Bagian-bagian penting yang dibicarakan di situ ini yang menjadi penting. Jadi kajian teori strategi pembelajaran itu apa, PQ4R, lalu hasil belajarnya. Jadi kajian teoritiknya fokus pada variabel intinya. Kalau dari judul ini kita bisa melihat, mendeteksi variabel inti judul ini adalah strategi pembelajaran PQ4R, lalu hasil belajar. Ayo, mari kita melakukan penelusuran di berbagai literatur jurnal, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku. Gunakan kata kunci ini, strategi pembelajaran PQ4R dan hasil belajar. Tentunya saudara memiliki kata kunci variabel yang berbeda sesuai dengan, ya benar, judul penelitian yang sementara Anda geluti saat ini. Berikutnya kita bisa melihat beberapa acuan regulasi juga menjadi penting untuk kajian teoritiknya, termasuk kutipan ayat suci Al-Quran, tapi di beberapa referensi lain ini tidak mensyaratkan ini, sebab itu ketentuan yang qat'i yang sudah jelas, tapi menjadi bagian penting juga untuk menjadi catatan kita. Nah, rumusan dari konstruk yang kami maksud di awal tadi biasanya itu diletakkan pada bagian akhir setelah kajian teoritik itu dibahas. Jadi menurut para ahli, kemudian dia melakukan narasi dan komentar dan deskripsi secara jelas. Pada bagian terakhir berdasarkan kajian teoritik, ya, berdasarkan kajian teoritik yang dibangun oleh peneliti, maka pada bagian yang lain, pada bagian terakhir dia akan menyampaikan rumusan konstruk variabel yang memuat sejumlah indikator. Ini kita bisa lihat di bagian ini ada rumusan konstruk variabelnya yang setelah didasarkan atas bacaan dengan berbagai literatur yang sudah tersedia. Lalu bagaimana memilih dimensi indikator dari banyaknya indikator yang diperoleh dari referensi teori? Apa kriteria pemilihan indikator tersebut? Jadi kan ketika kita bahas tentang hasil belajar kan banyak dimensi dan indikatornya. Saking banyaknya, lalu bagaimana memilih itu? Nah, cara memilihnya adalah fokus saja bahwa ketika Anda memilih dimensi dan indikator dalam kajian teoritik sebuah variabel, fokuslah pada tujuan penelitian dan rumusan masalah yang kita sudah pilih atau yang sudah kita tentukan. Tentunya berdasarkan pada topik atau judul penelitian. Kriterianya pemilihan indikator tersebut dapat diamati dan diukur. Itu yang penting, terutama ketika Anda memilih sebuah tindakan pembelajaran, maka tindakan pembelajaran itu kriterianya, ya, tindakan pembelajaran itu dapat dilakukan. Jangan memilih tindakan pembelajaran, perbaikan terhadap permasalahan pembelajaran, terhadap masalah penelitian kita. Tindakan pembelajaran, apakah itu model pembelajaran, strategi, pendekatan, taktik, teknik, atau pengelolaan kelas, atau yang lainnya berdasarkan permasalahan pembelajaran, yang menurut kita itu tidak bisa ditindaklanjuti, kita tidak bisa lakukan. Nah, sebaiknya mohon untuk dipertimbangkan, karena itu akan menyulitkan pada tahap-tahap selanjutnya. Berikutnya adalah kita akan lebih mendalami lagi bagian topik kita untuk kajian teori ini adalah penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan itu adalah sebuah deskripsi, ya. Dia sebuah deskripsi, komparasi, dan analisis semua hasil-hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian secara kronologis dan tentunya sistematik. Nah, ini poinnya adalah dia adalah komparasi, lakukan perbandingan, lakukan analisis, kemudian analisis itu kemudian disampaikan kronologisnya secara sistematik dan tentunya didasari oleh data dan referensi sumber yang dapat dipercaya.
yang bisa meyakinkan. Apakah itu bersumber dari jurnal, bersumber dari hasil-hasil penelitian skripsi, dan sebagainya. Nah, di bagian ini misalnya kita bisa lihat untuk pengutipan kajian penelitian yang relevan ditulis dalam bentuk narasi ya, itu memuat judul, penulisnya siapa, lokasinya di mana, tahun berapa, metodenya dia menggunakan metode apa, ya. Kemudian apa perbedaan dan persamaan dengan proposal, dengan penelitian yang sementara kita sedang tulis untuk itu. Ayo. Nah, ini yang menjadi penting untuk kajian teori dan pencantuman beberapa referensi. Kita mewajibkan agar menggunakan citasi online. Pilihan citasi online cukup banyak, apakah Anda menggunakan Mendeley, Zotero, dan jenis aplikasi lainnya yang cukup banyak tersedia. Silakan Anda memilih, dengan tentunya kita menggunakan pola footnote. Ya, pola footnote ini tentunya sesuai dengan pilihan dan pedoman yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing atau di sebuah institusi yang ada. Ini untuk kajian penelitian yang relevan. Nah, kajian penelitian relevan ini yang seperti kami sampaikan tadi, untuk memudahkan pembaca, ya, masyarakat atau penulis untuk melihat bagaimana kajian penelitian relevan. Ayo, kita buatkan tabel ringkasannya. Nah, tabel itu tentunya memuat judul penelitian, peneliti, tahun berapa, perbedaan dan persamaannya seperti apa. Tentunya ini yang sifatnya pointer saja. Jangan mengulangi lagi narasi sebelumnya. Jadi di bagian ini, ya, di bagian kolom ini, sebaiknya kolom ini disampaikan secara topik-topik intinya saja pada bagian ini. Jadi tidak mengulangi lagi narasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi ini adalah statement kata kunci, pointer-pointer penting yang dijadikan alasan perbedaan dan persamaan dalam penelitian dengan penelitian yang sebelumnya. Ini yang menjadi penting. Nah, berikutnya adalah kerangka pikir. Setelah kita mendapatkan teorinya, konseptualnya, kemudian kita lihat beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian kita, ayo, kita sudah memiliki modal untuk membangun kerangka pikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah landasan konseptual, ya, sekali lagi landasan konseptual yang logis, ingat, logis, sistematis, dan menyeluruh atas rencana penelitian tindakan kelas. Nah, kerangka pikir ini yang baik itu adalah kunci untuk merencanakan dan eksekusi proyek. Karena kegiatan kita adalah penelitiannya di kelas, sebuah proyek dan kegiatan, maka ini menjadi penting untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang lebih efektif. Kerangka pikir kita, logical framework, itu menjadi akan membantu hal ini. Nah, bagaimana merancang kerangka pikir yang sederhana dan cukup baik? Ini ada beberapa tips sederhana kami. Pertama adalah, ayo rumuskan masalahnya dulu dengan jelas. Ini masalahnya apa? Oke? Atau judulnya apa? Kemudian kuasai materinya secara utuh, dari masalahnya, latar belakang masalahnya, kemudian kajian teorinya apa, kemudian tindakannya seperti apa, lalu identifikasi faktor-faktor kunci, karena itu yang nanti akan kita sistematisasikan dalam sebuah kerangka pikir kita. Nah, berikutnya bangun struktur kerangka berpikir itu. Kita bisa coret-coret dulu di kertas, nanti kita bisa visualisasikan menggunakan beragam aplikasi atau media lain yang menurut Anda bisa menguasainya dengan baik. Nah, ini ada contoh kerangka berpikir yang bisa kita gunakan menggunakan aplikasi misalnya sederhana. Jadi dari contoh ini kita sampaikan apa judulnya, lalu judul ini ada sebuah tindakan untuk perbaikan pembelajaran itu menggunakan PQ4R. Kemudian tindakan ini dalam rangka untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, untuk PQ4R ini tahapan-tahapan pembelajaran untuk PQ4R ada preview, question, read, reflect, recite, review. Nah, ini kemudian kegiatan ini kemudian dibuatkan dalam bentuk rancangan RPP atau modul ajar yang untuk kurikulum Merdeka. Nah, untuk hasil belajar kita akan melihat bagaimana pengetahuannya, peningkatan pengetahuan tentang materi pelajaran akidah akhlaknya. Nah, skema ini kemudian akan dilakukan
pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, hasilnya kemudian kita akan lihat apakah akan terjadi perbaikan dalam proses hasil belajar. Ayo, Anda bisa membuat kerangka pikir yang lebih komprehensif dan lebih memudahkan kita, memandu kita bagaimana melaksanakan penelitian tindakan kelas secara baik. Dan ini juga menjadi panduan kita untuk melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi berikutnya adalah hipotesis tindakan. Setelah kita berhasil menyusun kerangka pikir, tentunya pada bagian terakhir dari bagian kajian teori dan hipotesis tindakannya adalah merumuskan hipotesis tindakan. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis tindakan itu adalah pernyataan atau asumsi dugaan yang dibuat oleh seorang guru atau peneliti tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran situasi kelas. Berdasarkan judul yang sudah kita bahas dalam topik ini, hipotesis yang diambil adalah penerapan strategi pembelajaran dapat, sekali lagi ada karena ini dugaan awal asumsi kita, tentunya kita mengasumsikan kita menggunakan kata dapat. Jadi dugaannya begitu, dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak. Diduga, bisa juga dengan formulasi yang lain. Yang intinya itu adalah sebuah pernyataan atau asumsi atau dugaan yang kita buat. Kita menduga, kita memprediksi. Silakan Anda buat pernyataannya dalam bentuk pernyataan yang positif. Berikutnya, hipotesis tindakan itu adalah penting untuk mengarahkan tindakan praktis yang diambil oleh guru atau peneliti untuk memperbaiki praktek pengajaran dan hasil pembelajaran. Selama implementasi dan evaluasi tindakan, hipotesis tindakan itu digunakan sekali lagi sebagai kerangka untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan langkah-langkah yang kita ambil. Ini menjadi penting. Nah, sebenarnya merumuskan hipotesis tindakan itu mudah. Karena hipotesis tindakan itu adalah rangkaian yang utuh dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kita berhasil rumuskan di awal bab 1, sebenarnya ketika kita merumuskan hipotesis tindakan, kita secara praktis hanya menghilangkan saja kalimat tanya atau statement pernyataan yang negatif. Jadi kalau di rumusan masalah kita menyampaikan apakah penerapan strategi pembelajaran P4QR dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak di sekolah tertentu, maka hipotesisnya kita menghilangkan kata apakah saja. Penerapan strategi namanya saja dugaan dapat. Nah, sekali lagi penerapan strategi pembelajaran P4QR, PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak. Nah, kalau kita sudah merumuskan hipotesis tindakan, sebenarnya judul sebenarnya sudah ada. Jadi keberhasilan kita merumuskan judul yang baik lahir dari rumusan masalah yang baik juga. Rumusan masalah yang baik akan lahir dari deskripsi data dan masalah yang jelas juga. Jika Anda tidak menggunakan pola ini dengan baik, maka saya pastikan judul yang Anda cantumkan dalam proses penelitian tindakan kelas akan mengalami kendala yang cukup serius. Mari jadikan masalah, menjadikan realitas pembelajaran kita menjadi basis untuk merumuskan masalah. Ketika data berhasil kita rumuskan dalam sebuah masalah penelitian tindakan kelas, maka kita akan mudah merumuskan hipotesis tindakannya. Lalu dengan demikian judul PTK kita akan dapatkan pula akan lebih baik. Jadi ini membuktikan bahwa memang masalah menjadi penting sebelum kita menentukan judul penelitian. Ya, ini ada kita main ke jika ada pertanyaan, tapi nanti kita akan coba sampaikan ke kita semua ada contoh terkait dengan kajian teori dan hipotesis tindakan. Nah, ini dengan judul yang ada, ini ada kajian teorinya, hipotesis dan tindakannya. Jadi karena dia tentang variabel kuncinya adalah PQ4R, maka ini tentunya yang dibahas lebih awal. Oke, bagian A. Kemudian pada bagian jadi yang dibahas ini tentang 5W sama
tambah satu hal, apa itu strategi pembelajaran PQ4R, bagaimana, di mana, bagaimana, terutama bagaimana melaksanakannya, indikatornya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa. Lalu kemudian dibahas juga tentang bagian hasil belajar, kajian konseptual hasil belajar, pengertiannya, indikatornya, cara mengukurnya, dimensinya bagaimana. Ya, ini kemudian ada pembahasan tentang materi akidah akhlak juga perlu ditambahkan pada bagian ini. Kemudian ini ada kajian penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa skripsi, tesis yang berkaitan. Nah, kaitannya bisa hanya variabel PQ4R-nya saja atau hasil belajarnya, dan lebih baik lagi kalau ya kedua variabel itu ada dalam satu judul atau dalam satu tema penelitian, tesis, skripsi atau artikel tertentu. Itu akan lebih baik lagi. Kami sarankan ini akan lebih banyak, tidak hanya sekedar 5, tapi bisa mencapai 10-15 supaya Anda memiliki wawasan yang cukup luas tentang penelitian ini. Ini ada ringkasan kajian penelitian yang relevan yang kita sudah bahas di awal tadi. Ayo kita lakukan tabel ini untuk memudahkan kita melihat dengan baik. Oke, ini ada kerangka berpikir. Ini kita bisa, kerangka berpikirnya ini tentunya diawali dengan narasinya dulu ya. Ada penjelasan awal dulu, lalu penjelasan ini dirangkum dalam sebuah gambar ini, namanya logical framework, lalu ada hipotesis tindakan. Sekedar ini untuk kajian teori dan hipotesisnya, terutama hipotesis tindakan. Semoga ini ada manfaatnya. Kami berharap kita semua bisa melakukannya dengan baik, dan sesuatu yang terus kita hadapi dengan kesulitan, insya Allah ada kemudahan untuk itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.